bagi Allah kita. Sore hari ini kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Dia yang bangkit di antara kematian, memberikan keselamatan bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus saat sore hari ini. Bersyukur buat karya-Mu bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mati bagi kami, menebus setiap dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga Engkau yang bangkit Tuhan, dari antara kematian. Dan memberikan kemerdekaan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini kami percaya. Kami boleh memperoleh tempat bersama-sama dengan Tuhan. Sore hari ini di tempat ini, biarlah pujian pengagungan kami hanya kami tujukan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami permuliakan. Di tempat ini kami percaya ada kuasa mujizat terjadi, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan dikerjakan saat sore hari ini di tengah-tengah kami. Dan kami mempercayakan dari awal pertengahan ke usainya ibadah ini, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh berikan salam satu dengan yang lain, samping kanan kiri. Selamat Paskah. Mari sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Yesus namanya Tebus dosa
kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari katakan ku bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, haleluya. Tuhan bebaskan kita, Tuhan merdekakan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua hanya karena kasih-Nya. Dan hanya Dia yang menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
pujikan Tuhan di atas segalanya. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berfirman, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan Tuhan.
bagimu ya Bapa. Kami bersuka cita hari ini karena kami boleh memperingati kebangkitan-Mu yang mengalahkan maut. Sehingga kami Tuhan, Engkau bebaskan dari segala dosa-dosa, dari segala kutuk, dan dari segala kelemahan kami. Semua itu hanya karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap daripada kami, sehingga kami boleh makin diteguhkan, kami makin dikuatkan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita memasuki, sebelumnya saya mengucapkan selamat menikmati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena kuasa kebangkitannya ini mengalahkan maut. Dan tema yang diberikan dari pusat untuk tema Paskah ini adalah the power of his resurrection. Yaitu ada kuasa dalam kebangkitannya ya. Kuasa itu mengalahkan maut. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Dia tidak bisa lagi mengganggu kami. Karena apa? Karena kita sudah mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Ya. Kita mau lihat ayatnya dari firman Tuhan ini. Dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Filipi, sehingga dia boleh menikmati kematian bersama Tuhan Yesus, boleh menderita karena Tuhan Yesus. Itu kasih karunia dikatakannya. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup seperti Yesus. Begitu juga setiap daripada kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini sudah diselamatkan. Kita harus memelihara keselamatan yang sudah diberikan gratis ini. Ya, kita harus memeliharanya supaya kita boleh betul-betul menikmati keselamatan yang sudah diberikan kepada setiap daripada kita. Sehingga kita ini dijadikan anak-anaknya. Luar biasa ya. Dari ayat ini kita bisa mendapat pelajaran. Yang pertama yaitu ada pengetahuan rohani yang kita dapat ya dari kebangkitannya ini yang mengalahkan maut, yaitu pengetahuan rohani yang pertama ini adalah ketaatan. Sehingga kita ini harus taat akan kebenaran firman-Nya. Kita harus taat dengan firman-firman Tuhan. Itu aturan-aturannya Tuhan. Karena kita ini adalah warga kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Yang kita juga harus ikut aturannya. Hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Tentang ketaatan. Jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku ini tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Sehingga dia begitu taat. Ya, contohnya Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Taat kepada kehendak Bapa. Bukan kehendaknya sendiri. Waktu di Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh tidak usahlah Tuhan, saya ini mengalami yang menderita-menderita. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah. Begitu juga setiap daripada kita. Kita harus juga bisa berkata, bukan kehendakku lagi yang terjadi, tetapi kehendaknya Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi
kehendaknya, ya, sehingga kita harus melakukan juga firman-firman Tuhan. Di samping pengetahuan rohani tentang ketaatan, yang kedua kita juga tahu mendapatkan kebenaran yang memerdekakan, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Artinya kalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau melakukan setiap pekerjaanmu itu, kehidupanmu itu sesuai dengan firman-Ku, maka kamu itu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kebenaran memerdekakan? Yaitu firman-firman Tuhan ini bisa memerdekakan. Seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan, ya, misalkan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi mengampuni tidak habis-habis. Sampai kita dipanggil Tuhan nanti loh baru selesai mengampuni. Tapi selama kita hidup, kita harus selalu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena Dia yang sudah mau mati di kayu salib dan bangkit hari ini kita rayakan. Kuasa kebangkitannya sudah mengalahkan maut. Kita ini sudah dibebaskan. Masa kita tidak mau membalas kebaikannya juga kepada orang-orang yang lain, ya, supaya orang-orang lain itu juga menikmati. Dan kemerdekaan ini, kebenaran ini, yaitu firman-firmannya, itu akan memerdekakan kita. Karena otak kita ini sebelum kita mengenal Yesus, kita ini otaknya ya otak duniawi karena tidak pernah kenal. Tapi setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini harus berubah. Makanya Yesus mengatakan, aku memberi kamu jubah yang baru. Siapa yang menerima aku, itu sudah hidup baru. Ya, sudah hidup baru. Hidup yang lama itu harus dibuang. Hidup yang penuh dosa itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kita mau hidup baru. Dengan apa? Dengan melakukan firman-firman. Kita baca firman, kita belajar melakukan. Ini akan menghapus, ya, yang akan menghapus pikiran-pikiran kita yang duniawi itu, yang sudah dari dulu sejak lahir ada. Ini akan dihapuskan. Sehingga ini akan memerdekakan kita. Sedikit contohnya itu seperti kita lap meja ini, ya, pakai kain putih. Kita lap meja ini tiap hari, wah debu karena dari luar itu debu masuk, kita lap. Kita tidak pernah nyuci lapnya ini terus dipakai terus. Sampai sebulan lapnya putih enggak jadi kotor dekil, ya. Tapi kalau kita lap, hari ini kita lap, langsung lapnya itu kita cuci, ya. Terus besoknya kita pakai lagi. Terus dicuci, setiap habis pakai dicuci selama 1 bulan karena tiap hari dicuci tetap putih bersih kan. Begitu juga otak kita ini yang tadinya sudah banyak kotoran-kotoran hal-hal duniawi yang sudah terlanjur nempel di dalam pikiran kita, yang kita sudah tahu dari dulu sebelum kenal Yesus, ya. Ini akan dihapuskan. Dihapuskan dengan apa? Seperti lap itu, ya, membersihkan otak kita yang enggak benar dengan firman-Nya, yaitu kebenarannya itu tadi. Sehingga kebenarannya yaitu firman-firman-Nya ini yang akan mencuci otak kita yang kotor, otak kita yang enggak benar, itu diperbaiki dengan firman-firman Tuhan. Makanya kita harus melakukan aturannya Tuhan. Sehingga tadi dikatakan, kalau engkau di dalam firman-Ku, maka engkau ini adalah murid-murid-Ku. Kita semua kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, maka kita juga harus melakukan firman-Nya itu di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Tadi ketaatan, kita juga harus taat dan kita harus membaca, melakukan firman yang akan memerdekakan pikiran-pikiran kita yang enggak benar. Tidak bisa 1, 2, 3 baca terus langsung hilang. Enggak, itu makan waktu.
makin banyak kita melakukan firman, makin banyak kita baca firman dan melakukannya, makin banyak membersihkannya. Ya, yang berikutnya kita mendapatkan pengetahuan rohani karena kita beroleh pengampunan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tadinya kita itu hidup di dalam duniawi, ya, kuasa yang penuh kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia sudah mau mati di kayu salib. Darahnya tercurah di kayu salib itu untuk membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Ya, tidak ada loh manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia itu yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada. Hanya Dia saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, Dia yang turun mau menjadi manusia, merendahkan dirinya. Dia satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, tetapi mau dijadikan dosa untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tanggung di kayu salib. Lalu di samping pengetahuan rohani, kita juga mendapatkan kebangkitan rohani. Ya, kebangkitan rohani itu dimulai dengan pertobatan, ya. Seperti ceritanya anak yang hilang dari Lukas 15. Aku akan bangkit, ya, ini anak yang hilang itu, ya, mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bayangkan, ya, Bapak ini punya anak 2. Yang kecil itu bandel, ya. Yang besar selalu di rumah membantu bapaknya. Tapi yang kecil ini agak nakal, minta warisannya. Bagiannya dia diminta. Setelah dapat warisan, dipakai berfoya-foya, pergi meninggalkan rumah bapaknya, keluar berfoya-foya sampai uangnya habis. Sampai tidak bisa makan, dia kerja di tempatnya kandang babi. Sampai makan makanannya babi saja dia tidak boleh. Tidak boleh, itu untuk babi. Ya. Sampai kayak begitunya. Lalu dia menyesal, lalu bertobat. Begitu juga setiap daripada kita. Kita kan juga dulu perbuatannya sebelum kenal Yesus kan tidak karu-karuan, ya, masih duniawi. Tetapi setelah mengenal Yesus yang mau mengubahkan kita, yang menebus dosa-dosa kita, kita mau berubah sehingga kita juga perlu bertobat. Kalau kita tidak bertobat sungguh percuma. Ya, terima Yesus, tapi sudah tidak boleh. Waduh, ini biasa nih kalau utang tidak pernah bayar, misalkan, ya, di sini tidak ada, yang di Bali itu banyak utang tidak bayar. Nah, tapi terus terima Yesus, kalau terima Yesus itu enak, diberkati. Tapi utangnya tidak bayar, terus utang lagi sama orang lain, ya tetap tidak bayar. Itu namanya tidak bertobat, ya. Sama sudah dibebaskan dari dosa-dosanya, tapi dia bikin dosa lagi, ya. Hati-hati, tidak memelihara keselamatan. Itu belum tentu lalu diterima sama Tuhan Yesus. Sama saja dengan melecehkan, sudah dikasih karunia tapi tidak digunakan dengan baik, ya. Seperti ceritanya ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sama seperti kalau kita betul-betul bertobat, mau datang kepada Yesus itu sudah, Tuhan itu mengulurkan tangannya. Siapa yang mau datang itu akan diangkat, ya, akan dilindungi oleh Tuhan. Itu janjinya. Seperti yang dialami oleh anak yang hilang ini. Sama, kita ini dulu adalah anak-anak yang hilang. Tapi sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dapatkan kasih iman yang luar biasa.
Lalu kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku ini telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Ya, sama seperti kita. Sebetulnya kita ini tidak layak. Tetapi dia yang melayakkan, yang mau mati di kayu salib itu. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik ya. Pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Mari kita makan dan bersuka cita." Lalu itu satu jiwa diselamatkan. Itu seluruh malaikat di sorga itu bersorak-sorai. Karena itu kita juga bertugas, bukan cuma tugasnya pendeta saja. Tapi tugasnya setiap daripada kita orang percaya yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini punya tugas melakukan amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka apa yang telah kukatakan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, sehingga aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, janjinya Tuhan itu. Begitu juga anak ini dirangkul kembali, diterima. Setiap daripada kita yang betul-betul mau bertobat, mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Aduh, luar biasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang diperhatikan, yang dilindungi, yang diberkati. Seperti anak yang hilang ini, yang kembali kepada bapaknya dan dia bertobat. Ya, ini yang dialami. Juga kita akan mengalami yang sama. Kemudian di samping pertobatan juga kita ini akan dibangkitkan. Seperti tadi suara gembala Pak Arifin bilang, kita dibangkitkan bersama Kristus. Dan jika roh dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita ini tidak usah khawatir. Makanya di kitab Tesalonika akan dikatakan, kalau kita ada salah satu keluarga kita yang meninggal, jangan kamu menangis seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya boleh susah, kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi tidak usah, karena nanti pada waktunya, pada waktu sangkakala dibunyikan, itu semua yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup ini diberi jubah yang baru, ya, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggalkan kita pulang ke rumah Bapak duluan, itu bersama-sama kita menyongsong dia di awan-awan, ya, dengan kedatangannya yang kedua. Karena kita ini sudah tahu melihat situasi kondisi dunia sekarang ini, keadaan negara Indonesia ini tidak baik-baik saja, ya. Karena ini sudah akhir zaman, kita harus mempersiapkan diri juga. Jangan kita akhir zaman toh, ya sudah, enggak bisa. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh lagi dekat kepada Tuhan. Yang saya kasih contoh itu video yang binatang kecil itu mestinya sudah mati, tapi dipelihara sampai hidup, nempel terus dengan yang memberi hidup. Kita juga harus selalu nempel terus sama Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai kita meninggalkan gara-gara cinta, meninggalkan Tuhan Yesusnya dijual. Gara-gara kedudukan Tuhan Yesusnya dijual, ya. Ada bukan di sini tidak ada, ya. Lagi-lagi di Denpasar. Waduh, anak itu ada pelajaran SOM, ya, sekolah orientasi melayani. Top
nomor 1, dia luar biasa, pinter, nomor 1, jawab firman nomor 1. Pokoknya ujian sop nomor 1 dia. Tapi setelah bekerja di Jakarta, anak ini dari Denpasar, kerja di Jakarta, dia mulai naik kedudukannya. Tiba-tiba kita semua kaget. Anak yang somnya itu top nomor 1 ya, pinternya untuk menjawab firman itu. Tapi lalu meninggalkan Yesus. Yesusnya dijual karena kedudukan. Karena supaya dapat kedudukan yang lebih tinggi harus meninggalkan Yesus. Dia tinggalkan. Yesusnya dijual hanya karena kedudukan yang tinggi. Rugi sebetulnya. Ya, rugi. Jangan kita sampai karena kedudukan, karena harta, karena tahta kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai itu. Karena mengikut Tuhan Yesus itu kita nih jadi manusia yang luar biasa. Cuman mungkin dia tidak tahu. Pinter jawab firman tapi tidak melakukan, tidak jadi pelaku firman. Itu percuma. Ya, saya katakan percuma. Sama kalau kita meskipun tiap minggu ke gereja tetapi tidak menjadi pelaku firman, itu juga percuma. Ya seperti tidak bertobat, perbuatannya sama seperti orang dunia. Kita ini dengan mengikut Yesus, kita harus tampil beda. Kita lain dengan orang-orang dunia. Kita ini melawan arus dunia. Karena kita bukan dari dunia ini. Meskipun kita masih hidup di dunia. Tapi kita ini adalah warga kerajaan sorga. Karena Yesus kita terima, kita diangkat menjadi warga kerajaan sorga. Sehingga apa segala sesuatu yang ada di bumi ini diberikan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita kuasai, untuk kita pergunakan ya dengan cara-cara sesuai dengan hukum yang ada ya. Tidak lalu ini kan punyaku, katanya firman ini semua punyaku kok yang di dunia. Ya terus sepeda motornya orang terus dipakai seenaknya, ya enggak bisa. Bukan gitu, kan ada hukum ya. Cuman secara rohani semua ini diberikan kepada yang sudah menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Karena kebenaran itu tadi akan memerdekakan kita. Sehingga kita makin hari makin lebih baik. Seperti saya katakan, hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita meningkat. Jadi jangan jadi Kristen bonsai ya. Kalau tanaman bonsai makin kecil makin mahal harganya. Tapi kalau Kristen bonsai tidak ada harganya, tidak menikmati janji-janji Tuhan, ya, tidak menikmati janji Tuhan. Itu sama saja dengan orang dunia, sama dengan yang tidak bertobat. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, akhirnya nanti kalau ada tekanan, kita bisa menjual Yesus, kita akan bisa meninggalkan Yesus. Rugi kalau kita meninggalkan Yesus. Wong kita dikasih semuanya kok. Hanya karena kedudukan yang secuil itu, karena materi yang secuil itu, kita meninggalkan Yesus. Padahal kita sudah dikasih lebih banyak sebetulnya yang sudah dipersiapkan untuk kita. Asal saja, yaitu ada asalnya yang harus, kunci yang harus kita buat adalah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Lalu yang berikutnya, terus mendapatkan kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, itu pemberian Allah loh. Kita bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan, mati di kayu salib dan bangkit hari ini pada hari ketiga. Itu kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena kepintarannya kita atau kemampuannya kita, enggak. Ya, dikatakan bukan usaha kita. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita hidup di dalam kebaikan. Ya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah.
Mana sih rupanya satu dengan yang lain itu lain, tidak sama. Ya. Memang rupanya wajahnya tidak sama. Tetapi hatinya yang sudah diperbarui, rohnya yang sudah diperbarui itu sama. Karena kita semua sama, diberi roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang sudah dibaptis, memberi diri, dimeteraikan oleh Tuhan dengan baptisan. Itu Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Dan Roh Kudus itu sama, tidak beda satu dengan yang lain. Ya. Sehingga kita diberikan juga kasih karunia. Lalu yang berikutnya, kita ini juga harus menderita untuk Kristus. Karena menjadi anak, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi menjadi anak ini kita juga menderita, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi juga menderita, kok menderita bagaimana ya? Kita sih tidak menderita sampai mati di kayu salib. Kita tidak sampai menderita dipukul sampai berdarah-darah seperti yang kita lihat waktu Jumat Agung. Ya. Enggak sampai begitu. Mungkin kita ini menderita, kita didiskreditkan. Karena kita pengikut Kristus, enggak dinaiki gajinya. Yang lain-lain dinaiki gajinya. Ya. Lain. Kalau ini kita, waduh kalau minta izin untuk membangun gereja misalkan, waduh dipersulit. Kita itu sama, itu menderita ya. Memang Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku itu harus mengalami seperti yang aku alami. Karena dia juga menderita, kita juga mengalami penderitaan bersama Kristus. Karena Kristus ya kita menderita, tidak sampai berdarah-darah, tapi karena dibedakan dengan yang lain. Ya, tidak apa-apa, tapi kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita yang diberi gratis itu tadi. Ya, yang bukan karena kebaikan kita dikasih iman, tapi karena Dia yang diberikan. Jadi menjadi anak menderita untuk Kristus. Lalu yang berikutnya, kita kalau dalam penderitaan itu harus sabar dalam penderitaan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya toh kalau kita baca Alkitab, nabi-nabi zaman dulu itu kan tidak enak-enak, juga mengalami banyak penderitaan di dalam hidupnya. Nah, ini kita harus juga mengalami yang demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terus berikutnya, menderita untuk Kristus itu meneladani penderitaan Kristus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Loh, kalau menderita karena nyuri ayam lalu digebukin orang kampung, ya itu salahnya sendiri. Tapi kalau kita ini sudah berbuat baik loh ya, sudah menolong untuk kebaikannya gitu, kita sudah tolong. Tapi masih ditekan-tekan, sudah menolong masih ditekan-tekan. Itu kan menderita. Itu kasih karunia. Kita boleh ambil sedikit bagian di dalam penderitaan Kristus ya. Jadi karena nama Yesus kita juga dianiaya. Itu kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu
supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita juga harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Dia menderita, kita juga menderita karena namanya, ya, bukan karena perbuatan kesalahan kita sendiri. Dan kita harus juga bersekutu dengan kematian Kristus. Mati dan bangkit bersama Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, yaitu manusia yang berdosa-dosa itu sudah kita tinggalkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sehingga bisa dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya. Mati bagi dosa-dosa kita itu satu kali. Sudah hapus. Dan dia hidup untuk Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kita sudah tidak berdosa-dosa lagi, kita sudah tinggalkan. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi keinginan daging ini harus sudah tidak dituruti, keinginan daging kita ini. Ya kalau keinginan dagingnya mau yang enak-enak, tapi menderita karena Kristus, ya tidak mau, tidak bisa. Kita harus juga menderita karena nama Yesus. Kita mengalami penderitaan, itu kasih karunia, ya kasih karunia. Jadi jangan sampai kita tidak mau, ya, tapi kita mau mengalami itu semua. Sehingga kita akan bangkit juga bersama Kristus. Kristus yang hidup di dalam kami. Jadi seperti Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Sehingga kalau orang menganiaya kita, menyakiti kita, itu sama dengan menyakiti Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah betul-betul hidup di dalam Kristus, ya, nanti akan mendapat hadiahnya sendiri dari Tuhan kalau yang memberkati kita. Tapi yang menganiaya kita, mengutuk kita, itu juga akan dikutuk sendiri oleh Tuhan. Ya, seperti ini dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, jadi karena Yesus loh, karena nama Yesus kita ini menderita, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi supaya kehidupan Yesus ini kelihatan ada betul-betul di dalam diri kita nih Yesus, karena kita mau menjadi seperti Yesus. Ya, jadi kita menderita, dikatakan bersekutu di dalam kematian Yesus, menderita karena juga Kristus yang sekarang hidup di dalam diriku. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, itu sama dengan menyakiti Kristus yang ada di dalam diri kita. Ini Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ya. Lalu yang berikutnya, kita harus cari perkara yang di atas. Jadi jangan yang dunia-duniawi ini, tapi kita mau mencari perkara yang di atas. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, ya, mati dosanya itu di dalam dosa, tidak hidup di dalam dosa lagi, mati itu sudah bersama Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Mengapa kamu ini loh kok menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia. Jadi balik lagi, kok masih berbuat yang salah-salah itu lagi. Sudah, itu harus betul-betul ditinggalkan, karena kita harus melihat hal-hal yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas,
Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita sudah tidak ikut lagi hal-hal yang duniawi. Kita meninggalkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan-kedagingan itu. Tapi kita mau hidup di dalam roh, ya, bersama Roh Kudus yang bertata di dalam diri kita ini, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, menuntun kita berjalan selalu di dalam kebenarannya. Ya, makanya kita harus jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita. Kita ini juga dikasih tugas, yaitu tugas amanat agung yang tadi saya sudah katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu, supaya memenangkan jiwa-jiwa orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Karena dulu kita juga hidup di dalam kegelapan, tapi kita sudah dipindahkan kepada kerajaannya yang ajaib, yaitu kerajaan terang, kerajaan Allah. Supaya kita juga memberitakan ini, hal yang baik ini, kita menjadi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan untuk ikut Tuhan yang benar, ya, sehingga mereka juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan dengan kita berbuat baik kepada mereka, untuk mereka bisa menikmati juga kasih Kristus. Itu yang kita harus lakukan. Coba kita lihat video yang satu ini. Bisa videonya yang burung itu. Unexpectedly, it brought an unexpected surprise after it recovered. Burung ini Its dying masuk di appearance dalam lem, was ya. heartbreaking. Karena The woman lem itu helped kan it jadi remove tidak the bisa mucus. bergerak. After Mati some twists and lama-lama. turns, the Tetapi mucus was finally dipungut cleaned sama up. ibu, seorang It was ibu ini, also given dia an dibersihkan, anti-inflammatory injection. dikasih makan, Parrot ya, gradually got better. It stayed by the woman's side every day. sampai dia mulai A week bisa later, berjalan, dibersihin the sudah parrot bisa was berjalan. basically healed. Lalu lama-lama dia The woman bisa said terbang, goodbye ya. and released it. Akhirnya Soon the parrot dilepas, came back with dia its terbang, partner. dikeluarkan. It also showed its Tapi affection besoknya for dia the balik woman. lagi bawa temennya, woman wanted to welcome ya, them di happily. jendelanya. But she was shocked Tapi when she besoknya opened lagi the door. ketika buka pintu, The parrot came to wah, thank them with its banyak entire sekali family. temennya datang. There were at least 100 Jangan kita of them. kalah sama burung ini. The woman quickly Kita juga entertained them harus warmly. membawa jiwa-jiwa, It turned out ya, that when you show kindness, kepada the Yesus world will really yang respond yaitu with amanat tenderness. agung itu tadi, ikut supaya banyak orang juga menjadi pengikut Kristus. Kita harus menginjil dengan apa? Dengan menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Karena tadi kan dikatakan kita harus selalu berbuat baik. Orang jahat sama kita, kalau dunia bales, ya tak bales juga, saya juga jahat. Tapi enggak, tapi kita tetap berbuat baik. Karena kita ini yang kita sembah itu adalah Raja Damai. Karena itu kita juga harus membawa damai kepada orang-orang itu. Seperti yang saya ceritakan bagaimana lalu di depan rumah saya dikasih sampah yang banyak, ya. Tahu saya yang memberi sampah ini, naruh sampah ini tetangga saya. Tapi enggak bales, dibersihin sendiri aja, ya. Kalau saya bales, saya enggak membawa damai, berkelahi nanti sama tetangga. Jadi kita selalu harus berbuat baik kepada semua orang, sehingga orang itu kan melihat kita ini tampil beda. Ya, lalu baru-baru ini kan semua sudah tahu ya, gara-gara pertemuan artis-artis di Los Angeles sana, di Amerika, salah satu artis itu menjelek-jelekkan Tuhan, ya. Apa yang Tuhan bikin akhirnya di Los Angeles itu, di daerahnya perumahan-perumahannya artis ini terbakar habis, ya, habis terbakar. Tapi ada mujizat-mujizat yang Tuhan bikin. Kita nanti lihat ya tayangannya. Alkitab, yang kalau kita Alkitab ya, kan ada covernya itu sudah terbakar. Padahal ini sudah habis, gereja itu hancur habis sudah, tinggal puing-puingnya aja. Tapi di altarnya ini, di mimbar altar itu apa namanya, Alkitab itu mukanya aja yang terbakar.
Tapi dalamnya semua itu kan lebih tipis toh. Kalau kita pikir, loh ini kan kertasnya lebih tipis daripada covernya, daripada sampulnya. Sampulnya kan lebih tebal. Itu aja sudah terbakar sampulnya. Lah, dalamnya itu lebih gampang terbakar, wong kertasnya kan tipis-tipis. Tapi sama sekali tidak terbakar dan itu tetap utuh, ya. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Karena itu kita harus jadi pelaku firman. Makin banyak firman kita lakukan, itu makin membersihkan diri kita dari hal-hal duniawi, ya. Itu mujizat yang terjadi. Nanti kita bisa lihat. Lalu yang berikutnya ada ini mimbarnya gereja itu juga ada ini loh. Kalau kita perjamuan kudus ada roti-roti perjamuan. Roti perjamuannya itu bisa tidak terbakar. Lah padahal gerejanya sudah habis terbakar kok. Tapi itu roti perjamuan itu tidak terbakar. Heran, itu mujizat yang Tuhan tunjukkan. Kalau perjamuan kudus itu sangat penting. Perjamuan kudus itu juga penuh kuasa. Karena itu memberi kesembuhan. Karena itu peringatan seperti memperingati kematiannya Yesus dan kebangkitannya, ya. Maka kita kalau makan rotinya itu selalu mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Jadi kita makan dalam nama Yesus. Begitu juga cawan anggur kita perjamuan itu juga merupakan persekutuan dengan darah Yesus, ya, yang kita minum supaya kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh iman yang teguh, kita memperoleh kesembuhan, kita memperoleh hikmat, ya, lewat itu. Sehingga penting sekali perjamuan ini. Makanya diselamatkan, mujizat tidak terbakar. Lalu yang ada lagi mujizat yang terjadi. Ada 3 atau 4 domba, ya, saya lupa, 3 atau 4 domba. Itu peliharaannya salah satu keluarga di situ. Habis ini sudah rata dengan tanah, sudah terbakar semua. Orangnya yang punya peliharaan ini datang melihat sudah habis rumahnya, ya. Tapi ternyata dia berterima kasih sama Tuhan karena dia lihat domba-dombanya itu datang. Aduh Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan domba-dombaku. Terima kasih Tuhan. Itu pemiliknya itu yang punya domba-domba itu. Ini Tuhan juga kasih contoh sama kita. Kok mujizat sama domba, ya. Kita ini semua adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, termasuk saya. Ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang agung, ya. Karena itu dipelihara betul-betul kita ini sebagai domba-dombanya. Karena itu kita harus memelihara keselamatan yang sudah diberikan kita dengan gratis itu. Kita pelihara dengan baik. Dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang memerdekakan, makin banyak, makin dimerdekakan kita. Seperti lagunya tadi, kita bebas. Tidak bebas kalau tidak jadi pelaku firman, ya. Tapi makin menjadi pelaku firman, kita makin dibebaskan dari segala kedagingan, dari segala dosa ini. Sehingga kita betul-betul mau menjadi seperti Kristus, ya. Gereja ini kan gereja rock. Rock itu singkatannya representative of Christ Kingdom, yaitu perwakilannya kerajaan Allah. Itu loh artinya. Sehingga kita harus betul-betul menjadi perwakilan, menjadi duta-dutanya Kristus ini, duta-dutanya kerajaan Allah, dengan menjadi contoh, berbuat baik kepada orang lain, sampai orang lain itu akan tertarik ikut dengan kita. Sehingga seperti yang dikatakan di kitab Sakaria itu, nanti 10 orang akan mengikuti engkau. Loh, kenapa kok ikut saya 10 orang? Bayangkan, 1 orang diikuti 10 orang. Nah ini ada berapa orang nih? Kalau setiap orang diikuti 10 orang, seperti kayak dikatakan di kitab Sakaria itu, luar biasa. Nanti Rock Blora ini
bukan cuma di sini saja. Nanti buka satelit di Blora Selatan, buka satelit di Blora Utara, buka satelit di Blora Timur, di Blora Barat. Jadi di mana-mana ada satelit-satelitnya, ada kebaktian-kebaktian yang baru di tempat-tempat yang lain, sehingga Rock Blora ini akan berkembang, ya. Karena apa? Karena kita mau memuliakan nama Yesus, bukan untuk namanya gerejanya kita atau pendetanya yang tugas, enggak. Semua itu hanya untuk kemuliaannya Tuhan. Karena semua ini adalah miliknya Tuhan, sehingga kita melakukan bagiannya kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai murid-muridnya. Nanti kita bisa melihat. Ya, coba bisa ditayangkan yang hancur habis karena kebakaran. Ini coba lihat Alkitabnya ini utuh. Mestinya itu yang lebih hancur karena lebih tipis loh. Loh itu loh, covernya sudah terbakar. Tapi dalamnya enggak. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Yang berikutnya, ini sudah tutup. Nah ini Tabernakel Gereja Katolik tidak rusak karena kebakaran Los Angeles. Meskipun gereja Corpus Ini Christi hancur total, Gerejanya dengan bagian hancur. tengah gereja terkubur di bawah reruntuhan setinggi 6 kaki, dan hanya altar yang tersisa, ditemukan tabernakel tetap utuh, masih berisi sakramen Maha Kudus, dengan roti tubuh Kristus yang tidak lebur karena panas yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa kotak itu bisa tetap bertahan, dan isinya yang diyakini umat Katolik roti yang sudah menjadi tubuh Tuhan itu, mengapa tidak lebur, sedangkan semua bagian gereja dan semua benda pada umumnya tidak bisa bertahan. Keadaan pada umumnya semua barang tidak ada yang tersisa, bagai dirusak, semua hancur lebur. Tapi tubuh Tuhan dalam rupa roti beserta kotaknya yang umat Katolik namakan hosti kudus atau sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, semuanya utuh, tidak hitam termakan api. Kapten Brian Nasworth, seorang kapten Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang menemukan tabernakel dan tubuh Kristus ini dari runtuhan gereja Corpus Christi di Pacific Palisades, tanggal 11 Januari 4 hari sesudah kebakaran. Kapten Pemadam Kebakaran Brian Nasworth berjalan melewati puing-puing setinggi 6 kaki untuk memeriksa kemungkinan adanya Orang itu barang-barang tadi yang berharga. menemukannya. Ia ingin melindungi barang-barang Dia itu melihat, dari penjara dan ingin kejadian mengembalikan sisa-sisanya sesuatu yang bagaimana, berarti tapi dia bagi yang umat menemukan, Katolik paroki tersebut. hosti itu tadi, Melewati yang masih batu utuh. bata hangus, ubin dan bongkahan puing memenuhi bagian tengah gereja begitu tinggi sehingga ia harus merangkak di bawah kusen pintu yang tidak lagi berpintu. Atapnya runtuh, rangka baja yang terbakar terhuyung-huyung di atas sisa-sisa Ya. lampu gantung yang bengkok, dan Ini bangku-bangku bisa gereja yang langsung telah habis di-skip terbakar. Yang berikutnya, Everything is gone. Everything is gone. ini coba lihat itu domba-dombanya My sheep are padahal sudah alive. hancur ya, My baby. sudah rata dengan Chaco. tanah, tapi domba-domba ini masih hidup. I can't believe you survived. Thank you, God. Thank you, my babies. I'm sorry I couldn't get you out. I'm so sorry, but you made it. Hi, honey. 4 dombanya ya. Baby, the firemen have been beating you. How did Ya you mestinya guys kan survive? terbakar itu kayak begitu, Thank you, habis God. semua. Mestinya Thank juga, you, God. juga terbakar, tapi dilindungi Tuhan loh. Domba-domba I'll ini. come tomorrow Itu and ada get you 4 guys out of dombanya. here, okay? Sama, kita ini juga dilindungi Tuhan. Kita domba-dombanya Gembala I'm so Agung. sorry I couldn't find you. Hi, big girl. Hi, baby. Itu yang punya bilang, ya You're sudah nanti warriors, besok tak guys, jemput you're ya. warriors. I'm so happy. I'm so happy. My baby. I'm so happy. Thank you.
you, God. Come here. Kita juga harus pergi juga melayani ya. Kalau melayani di tempat di mana kita bekerja, tidak mesti melayani di mimbar atau di gereja. Kalau bisa main musik, mau main musik di gereja bisa. Mau jadi penari, ikut menari juga boleh ya. Tapi yang saya tidak bisa menari, tidak bisa main musik, kan bisa berdoa. Menjadi pendoa itu penting. Karena pendoa itu adalah dasarnya bangunan ya, dasar fondasi. Kalau tidak ada pendoa, waduh, tidak bisa berkembang nanti gerejanya. Harus perlu pendoa yang sungguh-sungguh, yang nanti akan mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Tuhan sendiri lewat pendoa ini. Dan kita harus tadi itu ya, amanat agung itu, pergi jadikannya semua bangsa muridku. Sehingga saya pun, meskipun saya sudah umur 80 tahun, tapi saya masih pergi melayani misi ya. Waktu ini saya misi ke Sarawak, terus saya juga melayani sampai ke Brunei ya, masuk ke Brunei.